A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina dzurrina qurrata a'yunina Mustafa. Maulana Muhammad wa rasulil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa ilaina. Jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma iftah qulubana lil 'arifin wallimna ulumul anbiya'i wal mursalin waj'alna minal ulama'il 'amilin wa akrimna bi karamatil awliya'il 'arifin wanfa'na bima 'allamtana ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil alamin. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala wa nafa'na biha bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa la tajidannahum ay wallahi la tajidanna al-yahuda ya Muhammadu ahrasan nasi ala hayatin baqa'in fid dunya wa min alladhina ashraku wa ahrasa min musyrikil arabi al-munkirina lil ba'si li'ilmihim bi anna masirahumun naru dunal musyrikin li'inkarihim lahu yawaddu ayyatamanna ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wal muradu bi alfi sanatin at-takfir la khususa hadhal adad wa laysa al-muradu biha qaulul a'ajim ish alfasanatin law masdariyah wa hiya ma'asilatiha fi ta'wili masdarin maf'ul yawaddu. Wala tajidanna, demi sesungguhnya kau akan menemui, kau akan mendapatkan. Wala tajidannahum, kau akan mendapatkan mereka. Ay wallahi la tajidannal yahuda ya Muhammad, demi Allah kau akan mendapatkan orang-orang Yahudi, hai orang yang banyak dipuji. Arasan nasi, paling luba manusia, ala hayatin, atas kehidupan ini, ayat baqa'in di dunia, atas keabadian di dunia, atas keabadian di dunia, paling ingin hidup selamanya di dunia. Minal ladina asyraku, dibandingkan orang-orang syirik. Ayat wa ahrasa, artinya orang Yahudi itu lebih loba min musyrikil Arab, daripada orang musyrik Arab. Al-munkirina lil ba'si, yang mengingkari bagi pembangkitan, orang-orang musyrik Arab yang tidak mempercayai adanya pembangkitan. Li'ilmihim, karena pengetahuan mereka, pengetahuan Yahudi itu, karena pengetahuan Yahudi itu, bi anna masirahum, karena pengetahuan itu si Yahudi dibanding dengan orang musyrikin Allah, bi anna masirahum, dengan bahwasanya tempat kembali mereka an-narillah, neraka. Dunal musyrikin, bukan orang-orang musyrikin. Li'inkarihim, karena orang musyrikin itu ingkar. Keingkaran orang musyrikin lahu, bagi adanya itu pembangkitan, bagi adanya pembangkitan. Yawaddu, yatamanna, sangat ingin. Tamanna adalah, tamanni termasuk iradatu syai' la yurja'u ku'uhu,
menginginkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan terjadi, yang tamanni. Yawaddu ay tamanna adun, sangat ingin salah seorang daripada mereka, lau yu'ammaru, kalau diberikan umur alfasanatin, 1000 tahun. 1000 tahun. Wal muradu bi alfisana, dan yang dimaksudkan alfasanatin at-takfir, yaitu banyak umur. Boleh jadi 2000 tahun, 3000 tahun yang mereka inginkan. La khususa hadal adad, bukan khusus bilangan yang 1000 ini, tapi boleh jadi lebih. Walaisal muradu biha, dan bukanlah yang dimaksud dengan alfasana itu qaulul ajim, ucapan orang-orang ajam, ish alfasanatin, hiduplah kau 1000 tahun. Lau masdariyah, lau adalah lau masdariyah, wahya, dan dia itu silau ma'asilatnya, bersama hubungannya ramadiannya fi ta'wili masdarin, yaitu pada ta'wilan masdar maf'ul yawaddu menjadi maf'ul yawaddu. Wa ma huwa bimuzazihi, padahal tiadalah dia itu si umur panjang, bimuzazihi, dapat menjauhkan dia. Padahal bukanlah umur mereka yang panjang itu dapat menjauhkan dia minal azab, daripada azab. Ayu ammaro, bahwa diberikan umur panjang. Kalimat ayu ammaro jumlah masdariyah, al-ma'amada akhlaq ta'il masdariyah bima lirabin fa'il daripada muzazi. Muzazi ini isim fa'il pada marantan fi'il, berkedak pada maf'ul atau yang marfu'. Dari fa'il daripada muzazi, ay wa ma ahaduhum, dan tiadalah salah seorang daripada mereka, bimai, dan tiadalah salah seorang daripada mereka bimai yubaiduhu minan nari, ada orang yang dijauhkan akan dia daripada api neraka. Apa yang dijauhkan dia? Ta'miruhu al-fasanatin, itu pengumurannya 1000 tahun. Artinya di arak sopo pun di antara dengan Yahudi atau Nasrani, isi waktu ponis tang neraka, lalu umur beliau dengan bapaknya burung tang neraka. Wallahu basirun bima ta'malun, Allah maha melihat bima ya'malun, apa yang mereka lakukan. Aliki menggambarkan bahwa Yahudi sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kekuasaanku, keagungan dan keperkasaanku, jemak gemek dait dengan Yahudi lah si paling luber hidup di dunia, si melek kecuali umur biru, si melek dan umur biru, bahkan ia lebih loba terbanding kata dengan musyrikin. Dengan musyrikin, misalnya ia loba melek hidup selain lainnya, tulen-tulen untuk kepuasan hidup, menikmati dunia sebanyak-banyaknya. Karena dengan musyrikin ia percaya kebangkitan. Sementara Yahudi dengan pemberitahuan kitab suci seturun pada yang kitab Taurat, mengetahui bahwa hari akhirat nuara, pembangkitan nuara, surga neraka nuara. Lalu keyakinan terhadap hari akhirat, padahal tahu dah akhirat itu tahu dia mendapatkan balasan, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Lalu ternyata keyakinan dia nyebabang ia menikmati, justru menyebabkan ia pada milik hidup selain lainnya. Hidup selain lainnya dia untuk merapkan diri kepada Allah, lalu untuk menikmati dunia, mereka musyrikin. Padahal kenikmatannya memang sangat ketentuan isi kejiwaan manusia, bahkan fisiknya. Artinya apa sih nikmatin tadi waktu masih bebeat,
wanita nikmatin Malik di waktu itu masih bajang. Apa sih nikmatin tadi waktu itu bajang? Dia bau ternikmatin di waktu itu isi wartoa. Walaupun temile mengembalikan perasaan di waktu bajang, menikmati sesuatu separang nikmat di waktu bajang, kemampuan awak ini jenara. Kemampuan awak ini iya sih, maksudnya dengan NKTN, artinya nafsu kuda tenaga ayam, syahwat nomor jarang, lagu balong nomor malu. Nah ini adalah belian syahwat daripada tenaga, dan belian syahwat daripada kemampuan awak. Sehingga apapun si milenium nikmatin, malah antara nikmatin waktu bajang, karena awak wanita memungkinkan, maka dia bawa sini nikmatin, dia bawa sini nikmatin. Malah misalnya lewat masih bajang, bis girang ngarkok tebu, sampai seluruh dua bau sinangin, komak si jombong dua jombong bau sinerkok. Nah nika suara tua, gini masih ke arah gigi laguin lekat tebu, dia lekat komak, milir aja kadang-kadang lebih. Namun lewat bajang misalnya bau seluruh sinangin tebu, lewat tua milir nganget dua dulu, lagu kemampuan gigi di dalam. Ini menunjukkan bahwa usia panjang belum tentu menambah nikmat. Bahkan terbukti sebagai kodrat alami daripada manusia, semakin tua semakin berubah-ubah kenikmatan dan kesenangan di sini ini. Nah, si Melek nasdian Yahudi seolah-olah kembali si Darta utama. Sehat sini dua berubah jadi sakit, bajang sini dua berubah jadi tua, hidup di dua berubah jadi mati. Ya Melek berarti kemilik Yahudi ini ya marak-maraknya pada marak kemilik si Darta utama. Sini kemilik mengalami perubahan, sehingga terpindah jadi pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW. Kumbena terperingatin beliau dengan keadaan Yahudi di sini dan milih mati. Nah, lamun dia milih mati untuk menikmati kehidupan berarti akan mengarah kepada menghalalkan segala-galanya. Menghalalkan segala-galanya termasuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepuasan hidup, termasuk membendung Rasulullah dalam berdakwah, membendung kaum muslimin dalam mengembangkan risalah Rasulullah SAW. Nah ya tujuan berbeda kanca Nabi Ilyas timpal Nabi Khidir. Dia teman milih mati kecuali hari kiamat era untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Ini berarti pada mantan Yahudi dia menikmati karena cinta dunia ini. Si cinta ini adalah Allah. Kemungkinan Nabi Khidir di Nabi Ilyas ilhamin Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemampuan mencintai Allah waktu hidup di dunia akan jauh lebih mesra dibandingkan mencintai Allah di dalam surga. Karena Allah di dalam surga itu lumrah, pada umumnya akan dapat bertemu dengan Allah. Lalu apabila di saat hidup di dunia dengan berbagai macam ujian dan coba-coba, namun mampu untuk menyisihkan selaku ujian, selaku rintangan, selaku coba, lalu fokus cinta kepada Allah Ta'ala, tentu akan lebih menikmat, lebih nikmat daripada di surga. Nah ya tidak iman menikmati padahal coba ada semalikat Israel Nabi Ilyas kan pelengah dari kita di Rasulullah
dan mempelai dan meninggal dunia kan bebas daripada segala macam kesengsaraan dunia, kemudian menikmati nikmat surga doang. Maka Nabi Ilyas pun dia memilih alur waktu hidup lalu untuk berzikir kepada Allah lebih nikmat daripada duduk di dalam surga. Ya, pasal Nabi Ilyas dia orang rujana setelah badak dulu oleh Allah Ta'ala ni, malaikat Israel badak oleh Allah Ta'ala. Apa alasannya ni Allah Ta'ala pada Allah mahuikan mengenai hidup selain dan di bumi ini ya Allah sampai di kiamat adalah untuk menyebut-nyebut nama pelawak dikaji, mengingat-ingat pelawak dikaji. Berarti keabadian ingatan Nabi Ilyas, Nabi Khidir terhadap Allah Ta'ala, berarti ia mengalami kenikmatan abadi. Kenikmatan abadi. Jadi fokus si nikmat ini adalah nikmat ingat kepada Allah. Nah, boleh jadi pada dalam surga misalnya, boleh jadi tersita ingatan. Jadi untuk menikmati Allah Ta'ala adalah akan tersita isi nikmat-nikmat surga sileran berupa makanan minuman, bersuami dan istri kaca para bidadari, menyebabkan ia lupa oleh Allah Ta'ala. Sedangkan waktu hidup di dunia baru disingkiran segala macam rintangan duniawi, maka hanya ingat kepada Allah. Ya, tutup-tutup berarti bagi Nabi Khidir dan Nabi Ilyas sangat berbeda kaca keinginan Yahudi. Jadi 1000 tahun tersebut Allah Ta'ala lagu dia berarti pas 1000 tahun, dia lepas berarti 1000 tahun, namun pasti adalah boleh jadi 3000 tahun, 4000 tahun, melebihi ataupun lebih bulan-bulan lebih. Jadi ukuran relatif 1000 marantan kita seringkali lamunan orang lain sebelum memang sekarang ni, padahal dia boleh sekarang boleh jadi 3 kerana 4 kerana atau sekarang dan dia mesti sekarang ya relatif lagu boleh jadi jauh berpuluh-puluh ribu tahun keinginan atau di mati-mati lah keinginan. Nah, yang tidak paran berbeda kaca ucapan dengan ajam ish al-fasanatin, hidup 1000 tahun, ya pas 1000 tahun, hiduplah 1000 tahun, 1000 tahun lah kena. Adapun kembali Yahudi dia jangan dia lepas 1000 tahun, boleh jadi sepanjang arahnya bumi. Padahal wa tahu ne bahwa umur belum ndek negan bau menyebabkan ia terhindar daripada azab Allah. Lamun memang terpastian. Bahkan umur belu akan menyebabkan dia semakin berubah-ubah terus. Penyebab-penyebabnya sikil mau dosa. Makin berubah terus tandanya dicari kesempatan lui untuk melakukan perbuatan jahat. Nah, lantaran ikalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan antara dengan Yahudi timpal musyrikin. Lamun musyrikin kan dia yakin arah akhirat pembangkitan dan arah surga neraka siluparan, berarti dia dengan melihat hidup selain-lain kan cocok. Karena apa? Cuma alam mati kan di darah malik kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Karena itu jadi tulang berulang melebur, dari kerpok jadi tanah. Yang dari musyrikin. Qala fayujazihim bihi, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas akan mereka itu dengannya. Qara'a sab'atu bil ya'i, telah membaca oleh qura'us sab'ah bil ya'nya kalimat ya'malun maksudnya. Bil ya'i at-tahtaniyati, dia niat yang bertitik dua di bawah. Wa Yaqub, sedangkan Yaqub minal asyara termasuknya qura'ul asyara. Bil fawqaniyah, yaitu dengan tak yang bertitik dua di atas. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Lalu mempergunakan tak marantan qiraah daripada Yaqub, berarti iltifat.
iltifat minal ghaibi ilal khitabi, berpindah guna yang damir dengan damir gaib dengan menggunakan damir mukhatab. Ruya diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinata, manakala ia datang ke Madinah, atahu Abdullah ibnu Suryan, lah datang kepada beliau seorang Yahudi bernama Abdullah bin Suryan. Abdullah bin Suryan. Faqala, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, kaifa naumuka? Muhammad, bagaimana tidurmu? Faqad akhbarana anna nauman ladzi yaji'u fi akhir zaman. Faqad akhbarana, maka sungguhnya ia telah menceritakan kepada kita anna naumal ladzi yaji'u fi akhir zaman, bahwa tidurnya orang-orang yang datang pada akhir zaman dengan Ibnu Suryan. Maka Nabi menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Tanamu aynaya, yang tidur itu hanya mata saya yang terpejam. Wala yanamu qalbi, sedangkan tidak pernah tidur hati saya. Jadi memang lama kita yang pedem matangku kepada Rasulullah. Sedangkan artiku di luar pedem, berarti di luar tidurnya Rasulullah sampai lupa akan segala-galanya di rumah, hanya memejamkan mata segala untuk istirahat. Ya istirahat. Nah ialah si ikuti si yang si menjalani tirakat, si puasa teduh, pokoknya sampai batas tertentu, sampai tahu dia dengar haus-haus. Kemudian arak si puasa tidur, artinya dia tidur. Dia pedem ngerebaan awak lo kadang-kadang ini tokol nganjeng leka, tokol nganjeng leka. Dia dua ngerebang awak, apalagi kan sampai tidurnya sampai batas tertentu lah, karena Islam mana sih menjalani tirakat. Baik semata-mata tujuan adalah untuk sampai kepada Allah, atau mungkin dengan isi sedang menjalani tirakat untuk sebuah ilmu keyakinan. Qala sadaqta ya Muhammad, benar kau ya Muhammad. Fakhbirni anil walad, coba kau ceritakan saya tentang anak. Aminar rajuli yakunu aminal mar'ati, anak itu apakah dia berasal daripada laki-laki ataukah dia berasal dari perempuan? Yani faqala ammal izamu wal asabu wal uruku faminar rajuli, adapun tulang belulang, wal asabu dan sel-sel, wal uruk yaitu urat-urat, faminar rajuli itu datang dari bibit laki-laki. Jadi dengan mamano ia asal usul daripada tulang belulang, kemudian sel-sel timbal urat-urat secara di diri manusia, baik manusia mama maupun manusia nina. Wa ammal lahmu wa damu wa zabru wa syaru padal mar'ati, adapun daging, darah, kuku, rambut, padal mar'ati dari perempuan. Berarti bibit si arak di dalam sulbi dengan mama ia isi genjari cikal bakal, tulang, sel, kemudian urat. Sedangkan bibit si arak toroib itu atau penyimpanan bibit secara di awak dengan ini tahunya di bawah jantung si kiri, lalu ia si genjari daging, darah, kuku dan kulit. Maka Yahudi itu Ibnu Suryan itu berkata, sadaqta benar.
Mendengar tahu si Rasulullah mendengar wahyu, dan wahyu mutlak kebenaran. Wahyu mutlak kebenaran. Seandainya itu seluruh pertanyaan, bibit nina, apakah dengan makanan si terdiri daripada umbi-umbian, terdiri daripada kacang-kacangan, atau terdiri daripada buah-buahan? Lalu bibit mama, apakah terdiri daripada air, apakah terdiri daripada daging, protein hewani, atau daripada protein ikani? Jadi terus akan kedaitan, sehingga barang baru sih tahu ya apa sih berasal daripada protein hewani, apa sih berasal daripada protein nabati, apa sih terdiri atas protein si Arab dalam Pak Laut, Pak Darat, dan lain-lain akan kedaitan. Tentu ketuhanan misalnya si Ibnu Suryan, dan pasti terjawab si Rasulullah SAW. Adapun dalam perkembangan manusia selanjutnya, tentu pengaruh daripada api angin akan sangat-sangat kelihatan, sangat dominan. Ia bahasa daripada Rasulullah SAW. Kemudian lanjut berketuan balik. Pakola sadaq tertuan Muhammad. Benar jawabannya ini. Karena ini berarti yang terkes Rasulullah masih Ibnu Suryan. Dia ada berketuan nanti dia tahu lagu. Ia berketuan untuk ngetes Rasulullah. Nah, pakola pama balur rajuli yusbihu a'mamahu duna akhwali. Apa yang menyebabkan kok anak laki-laki dia serupa dengan pamannya, bukan serupa dengan bibinya, Jadi akmam ialah paman semeton amak, ammah bibi semeton amak, lamun khalun amak said semeton amak, apa semeton ina, lamun khalatun adalah tidak said semeton ina. Kumbena ya Muhammad ning Yunus Riyani kok kanak mama ya pada ruana marak pamannya ialah amak saidna semeton amana ndekna pada maratan amak saidna semeton inana. Kumbena wa yusbihu akhwalahu dan yang menyerupai akan paman-pamannya duna amami, atau dia serupa dengan pamannya, itu saudara daripada ibunya, bukan saudara daripada bapaknya. Maka lalu dia berkata itu si Ibnu Suryan, ayyuhuma galaba ma'uhu, Rasulullah berjawabnya, ayyuhuma galaba ma'uhu ma'asaibihi kana shibhu anu. Ayyuhuma, siapa saja di antara keduanya yang mengalahkan akan air temannya, maka dialah yang serupa dengannya. Namun misalnya percampuran antara nina apa saja semama dan tidak semama, masing-masing kan memiliki bibit sendiri. Ante ini pada marawan inak said semeton amanah atau inak said semeton inana, tergantung daripada aib besi mendominasi. Apakah bibit mama mendominasi bibit perempuan atau bibit perempuan mendominasi bibit mama? Maka lo ia sih berpengaruh terhadap keserupaan kerja amak saya ini semeton ina atau amak saya ini semeton amak. Karena sebulan saya serupa penyerupaan itu baginya. Kalau berkata lagi itu bisa disadakkan. Tentu untuk Muhammad benar jawaban ini. Lalu akhbirni ayat ta'ama harrama Isra'ilu ala nafsi. Nah sekarang coba aku ceritakan kepada saya, makanan apa yang Nabi Yakub yang haramkan terhadap dirinya. Apakah kena sina haramang si Nabi Yakub?
Maka bahasa disebut dalam Taurat. Jadi wafi Taurat tidak disebut dalam Taurat anan Nabi al-Ummah, bahwasanya Nabi al-Ummi itu yukhbaru anhu, diberitakan daripada yang faqala unshidukum billahi alladzi anzala at-taurata, saya beritahu kalian semata-mata karena Allah alladzi anzala at-taurata, yang telah meninggalkan kitab Taurat, yang telah menurunkan kitab Taurat ala Musa, atas Nabi Musa alaihissalam. Hal ta'lamuna anna Israila, maka Rasul jawab, apakah kalian pada tahu bahwasanya Israel marid wa maradan syadidan, ia sakit dengan penyakit yang sangat keras. Namun dalam tafsir Jalain ini Urkun Nisa saya sebut penyakit si alami si Nabi Yakub, Urkun Nisa. Urkun ini kan urat, Nisa itu perempuan. Berarti dalam bahasa itu semacam asam urat. Asam urat kan berbeda rematik dengan asam urat. Namun rematik itu tulang serangnya, namun asam urat ya urat. Nah, sampai di gambaran lamun tokol Nabi Yakub ada yang meliurus sangat Cina malah ada ibu panjang. Dan termasuk gambar daripada penyakit Nabi Yakub, isi menyebabkan dia memilih akan suatu makanan. Nah, apa nun? Apa Gusriya terhadap Rasulullah SAW? Apa penyakitnya dan apa sihnya kanggo kakakmu? Qala maridan syadid faqala sakamu patala sakamu, maka panjanglah masa penyakitnya. Panadzarallah, lalu dia bernazar kepada Allah Ta'ala nazran, kan suatu nazar, la in a'afahu Allahu min saqami, jika menyembuhkan akan dia oleh Allah daripada penyakitnya, la yahrimanna ala nafsi, niscaya dia akan mengharamkan dirinya ahadat ta'ami, salah daripada makanan, wasyarabi, salah daripada minuman, wahua, yaitu lahmani al-ibil wa al-barihani, yaitu dua daging, yaitu daging unta dan susu unta. Dan ini yang si haraman si Nabi Yakub terhadap diri ini, si nazar. Memang kadang-kadang doa si terkait dengan nazar itu sangat cepat terkabulan insyaallah. Doa dengan nazar. Cuma nazar si harus digunakan adalah nazar si memang tidak terlarang. Jangankan di Lombok, di negara-negara barat isi sangat-sangat maju sekalipun, banyak dengan si bernazar untuk buka pakem kunci. Kan sekarang misalnya jembatan yang lebar sampai jembatan sini gantungan kunci doang. Coba bayangkan pireton beratlah kunci itu di jembatan ini, di paman terbuka sudah si bernazar sampai dulu jembatan kan ke lewatin si terus si beli yang roda 12 dia dulu lagunya soal luit na kunci nun jembatan jadi lo marah dengan lain-lain pada pebuntil dia lain bang Bali. Sebenarnya dia buntilan tu jadi nazar. Jemaah lamun sampai hajatku dia tak aku datang balik buka datang ini buntilan. Coba buntilan di ruang malu plastik. Seribuan begini. Nah kunci di jembatan pun ada. Bahkan kunci di tembok kuburan. Pakem. Cuma orang sampai hajat dia tak datang buka. Adapun di dalam syariat Islam, nazar adalah suatu perjanjian terhadap Allah Ta'ala apabila dua arah sampai hajat, sampai pada hajat. Nah, dalam kaitannya dengan nazar, idul adha ini masalah membeli hewan korban.
lamun terlalu beli hewan korban sapi ataupun bebek cuk pekan atau cuk saja dua, harus takyinan ya, harus takyin desa atau sebelino bahwa ganggu beli bebek adalah untuk korban sunat. Lamun narak dengan wanita kena bebek, kalau beli bebek coba korban tanpa rak takyin, jadilah korban nazar wajib. Kalau jadi korban nazar dia kagok kan ngakemnya. Sementara lamun korban sunat sepertelu daripada 4 bebek atau hewan korban lo kagok deklorat. Dan itu aneh dalam hewan korban saya tebeng dikanggu. Karena dalam Al-Quran wat imul ba'isa wal mu'taro wa imul qani awal mu'taro. Al-qani ini maksudnya sini ada butuh dan suga berarti wal mu'taro dan si pekil. Jadi dengan isi berkorban harus takyin. Ini waktunya isi muni bahwa aku beli bebek untuk jadi hewan korban sunat. Namun dia takyin nomor 10 jadilah ya korban nazar wajib, berarti dia nak kanggo kan orang pak. Nah, iya tidak kanggo Bani Israel ngeloran anu unta karena mengikuti jejak daripada Nabi Yakub, padahal dia tahu sejarah bahwa Nabi Yakub dia ngeloran unta itu karena nazar asal kudrat penyakit ni kesehat jadi sama ta'ala dia kugingakan 4 unta dia kugingin susul unta maka ia warisinya dengan Yahudi karena warisan yang Prabu Bali walaupun Allah Ta'ala menurunkan akan ayat larangan untuk mengharamkan apa sih halalan Allah dan larangan untuk menghalalkan apa sih haraman. Kemudian Paqalu, maka mereka berkata, "Na'am, iya betul." Betul. Paqala lahu, maka berkatalah baginya, "Baqiat khaslatun wahidatun." Tinggal satu pertanyaan saja di Muhammad. Selalu maksud satu sifat, ada satu pertanyaan. Baqiat khaslatun wahidatun. In qultaha amantu. Kalau kau mengatakannya ya Muhammad, niscaya saya akan beriman. Ini Ibnu Suryan. Amantu bika saya beriman dengan engkau. Ayyu malakin ya'tika bima taqulu anillah. Malaikat siapa yang mendatangi engkau dengan apa yang kau katakan dari Allah? Artinya sidurul wahyu tiba antum Muhammad saya. Ya kepada si Musrian. Qala Jibril. Maka Rasulullah menjawab, Jibril. Qala inna dzalika adunan. Maka si Yahudi mengatakan dia musuh saya itu Jibril. Piran mau tertantang si Jibril. Ya minat doang kalau lu para jadi bermusuhan ke malaikat Jibril, malaikat Jibril. Inna dzalika adunan yanzilu bil qital. Dia turun membawa perintah perang. Masyidah dan kesulitan. Wa rasuluna Mikail. Sedangkan utusan kami adalah Mikail. Ya'ti bil busri. Dia datang dengan kegembiraan warahai dan dengan kesuburan. Bahwa kana huwa, maka dia kalau kana huwa, maka jikalau yang mendatangkan wahyu kepada kamu itulah malaikat Mikail. Nah, kalau kana huwa ya'tika amanna. Kalau malaikat Mikail yang mendatangkan wahyu kepada engkau, kamu akan beriman. Bika dengan engkau. Namun Jibril jatuh ngubah paksa aku dikubah beriman. Ini Musrian nggak mau usah kalau beriman. Panzalallah, maka Allah menurunkan hatainil ayatain, 2 ayat ini. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah olehmu, siapa saja yang memusuhi Jibril.
Li'annahu karena bahasa Jibril yunzilul Qur'an menurunkan Al-Quran ala Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW. Maka khala'a ribqatal insan, maka sesungguhnya ia telah membuka akan ribqatal insan, yaitulah pintu kesadaran. Pintu kesadaran artinya Al-Quran ini pencerahan, dengan isi bodoh berubah jadi tenang, dengan isi ketumputan mutaati jadi terbuka, dengan isi jiwa sadar jadi sadar dengan Al-Quran. Kebetulan seperti Jibril dalam ucapan saya memusuhi Jibril, fa'inau Jibril nadaran, maka surah Jibril itu menurunkan itu Al-Quran ala kalbi tasat engkau bismillah, dengan izin Allah, biamri dan perintah dari Allah, jadi dia kembali Indonesia. Wa khussal qalbu bidzikri, dan khususkan hati dengan az-zikru, li'annahu khazanatul habsi, karena bahwasanya itu merupakan gudang daripada hafalan. Wa baitur rabbi, dan sebagai rumah Tuhan. Jadi memang ada tasawuf mengatakan kalbul mu'mini baitullah, arti dengan beriman itu adalah rumah Allah. Arab Sufi Sasak mengatakan bedaan aku anakku ante tolu di baleme itu jadi balingku. Apa maknanya? Allah kemuliaan anak. Sebenarnya maksudnya anakku itu adalah anak timpal aku, anak aku. Kemudian balingku, ateme dia jadi balingku. Dia berarti Allah bersemayam di dalam hati. Artinya peta aku, anak ini kan aku, anal hakku. Jadi anal hakku. Jadi anak aku jadi anal hakku. Anal hak. Akulah jadi Allah yang tulen dengan Allah Ta'ala. Petalah anal hakku. Allah kena antik dotang li balimi. Balimi wajib baliku. Nah inilah tasawuf Sasak dengan lain. Bahkan baru para ini mendatang Islam wa Arab. Ongkat ini petaang aku anakku ndotang, lalu ande ndotang di balimi, karena balimi adalah baliku. Jadi ananu anal hak. Jadi kalbul mu'mini baitullah, hati orang beriman itu baitullah. Artinya tahu dia ingat Allah. Karena apa? Karena lamun Allah itu dia ingat, dia ada pikiran. Allah itu ada ingat, dia ada pikiran. Situ pikiran makhluk Allah. Iya, sebabnya mana sih berapa kali terangan bahwa lamun sembahyang lah adalah ibadah untuk mengingat Allah. Dia ibadat untuk memikirkan Allah. Maka apabila narak dengan begituan, apa yang disembah Allah Ta'ala, berarti ia menyugulang wilayah zikir kepada wilayah pikir. Lamun nyembah Allah Ta'ala tidak perlu pikiran. Menurut apa disembah? Apakah perintah zatnya atau sifatnya? Dia tidak perlu pikiran, karena apa? Menyembah Allah ingat. Nah, dalam ingatnya dia tidak perlu terinci substansial. Karena Allah memang tidak untuk pikiran. Allah si wajib tak ingat doang. Kan banyak perketuanan si dengan apa? Si buru-buru mulai belajar tauhid. Renes muni. Lagu si ongkat puniang itu tidak tahu kenal sebenarnya. Banyak. Apa noloku boleh di kuman memilih menyembah Allah dalam ikut tahu apa disembah Allah Ta'ala. Karena yang tidak tahu perbedaan antara wilayah pikir timbang wilayah zikir. Wilayah pikir itu adalah makhluk tafakkaru bi khalqillah wala tatafakkaru bi zatillah. Dia tidak pikiran namun zat Allah. Si perlu diingat doang. Apa itu? Balik bertanya, ingat. Namun ingat itu tidak perlu berbeda dengan pikiran. Ingat doang. Ada beda wilayah pikir timbang zikir. Jadi artinya kalbul mu'mini baitullah itu arti dengan mukmin sebagai tempat mengingat Allah.
Ingat no tahu dari hati, pikir no tahu dari otak. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala kul man kana ajwal li Jibril li'annahu yanzilul Qur'ana ala Muhammadin faqad khala arib katal insan fa innahu Jibril maksudnya Jibril nazalahu nurulkan Al-Quran ala kalbi tasingkau biiznillah dan perintah Allah biamri perintah Allah wa khussal qalbu bidzikri dan dikhususkan qalb dengan sebutan ala kalbika maksudnya dia dan ala fikrika ala kalbika dia dan ala aklika li'annahu khazanatul hibzi karena bahwasanya itu si qalb adalah gudang hafalan baitur rabbi dan rumah Tuhan. Jadi baitnya apa namanya idafatu tasyrif. Dia berarti idafat bermakna min. Kalau idafatnya Arab bermakna pi, Arab bermakna pi, Arab bermakna li. Nah, kemudian baitun li rabbi, rumah milik Allah, rumah milik Allah yang dinisbahkan kepada Allah. Idafatnya tasyrifiyah. Musaddiqan lima baina yadayhi, hal keadaan membenarkan apa yang ada di hadapannya. Dia si duluan ayat 5 qabla al-Quran, bagi apa sebelum Al-Quran dan kutubil ilahiyah daripada kitab-kitab Allah. Li'anna syara'i'a, karena bahwasanya syariat-syariat allati tashtamilu alaiha, yang mencakup atasnya sairul kutub, semua kitab, kanat muqaddaratan bil awqat, yang akan ditakdirkan dengan waktu-waktu, wa muntahiyatan bi hadzal zaman, hadzal waktu, dan sudah terhingga pada waktu ini. Fa innan naskha bayanu intihai mudatil ibadah, maka sungguhnya adalah penasaran itu adalah merupakan pernyataan daripada kesudahan daripada masa ibadah. Wahida idzin, dan ketika itu la yakunu bainal Qur'an wa sairil kutub, tidak ada perbedaan antara Al-Quran dan semua kitab-kitab. Ikhtilafu, tidak ada perbedaan syariat pada syariat. Berarti Taurat, Injil, Al-Quran yang pada kandungan. Perbedaan hanya sedikit, terutama sekali Injil Genesis, isi gembar-gemburan dengan Kristen bahwa Injil Genesis isi persis pada mar Al-Quran, berarti Al-Quran terjiplak dengan Injil Genesis. Padahal Injil Genesis ini adalah wah tertolak si 1000 bapak gereja para ahli kitab yang nolak dengan Kristen. Lalu ia ternyata gudayang Rasulullah Muhammad, berarti menjiplak lewat Injil Genesis Al-Quran. Piran wah baca Injil sekeno Nabi Muhammad dari tahu baca. Dia tahu baca. Terus dan tahu baca dalam kita Injil Genesis, maka para menjiplak. Maka kan tidak mungkin bahwa Al-Quran merupakan jiplakan daripada Injil Genesis. Dan Muhammad tidak tahu baca. Muhammad tidak tahu baca, ada yang lalu dengan dia tahu baca turut nih. Anda kalau pintar, sarjana, kamu baca Al-Quran, maka dia tahu baca ya turut nih. Dia tahu kalau Muhammad baca Al-Quran, dia dah tahu, menghafal dia tahu. Nah iya nih, terus pada berdebat masalah ini antara Kristen timpal mukmin. Apalagi makin ini kita Arab tim penyempurna terjemahan Al-Quran. Jadi keduanya adalah Mukhlis Hanafi. Mukhlis Hanafi termasuk ia salah satu penasihat NW Ancol, NWDI. Karena ia sahabat daripada Tuan Guru Bajang dan beberapa tokoh-tokoh NW. Nah, ia jadi ketua setelah ada terjadi peristiwa Ahok. Jadi
karena kesalahan sinebaran kaum mukminin sampai menjebloskan Ahok dalam penjara. Sebenarnya hakim keliru nih. Sebenarnya Ahok ini tidak bersalah. Orang membaca Al-Quran kalau Ahok cuma terjemahan ayat 51 Al-Ma'idah sampai timbul mungkin ini perbedaan dasar para tokoh. Terjemahan itu tidak Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Tafsir Al-Quran bukan Al-Quran. Ini ribut di medsos bahwa terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Jangankan terjemahan Al-Quran, hadis qudsi pun tidak boleh dikatakan Al-Quran. Apabila si Ahok mengatakan bahwa terjemahan Al-Ma'idah 51, berarti Ahok tidak salah. Nah, inilah akhirnya untuk tahu pertimbangan terjadilah lalu revisi atau update terjemahan dari Al-Quran. Misalnya sini la yattakhidul kafirun mu'minuna al-kafirina awliya. Kata awliya ini memang di beberapa ayat banyak terdapat awliya. Awliya isi berarti teman setia, Arab isi berarti pemimpin. Sementara 51 dia ada pemimpin. Lalu terjemahan pemimpin ini terubah jadi teman setia. Memang beberapa kali terrevisi terjemahan Al-Quran, terjemahan Indonesia. Banyak itu dengan non-muslim riri. Saya kira tidak bisa dirubah ya terjemahan Al-Quran itu. Berarti terjemahan itu bisa dipesankan ya, sesuai dengan kepentingan para pemimpin, para kepentingan para pejabat, para politisi. Nah, inilah ya isi harus jadi motivasi bagi kaum muslimin untuk bahwa agar betul-betul jadi ahlul Quran. Jadi ahli terjemahan Al-Quran, ahli Al-Quran, karena malah sebelum boleh jadi sesuai dengan kepentingan para politisi. Isi apa? Memang tujuannya ya bagus lah. Coba kadang-kadang menimbulkan keresahan. Lalu dia putih tahu kan si kaum muslimin secara menyeluruh tentang arah perubahan-perubahan antara Al-Quran sebelum tahun 2020 timbal setelah 2020 perubahan-perubahan. Maka kaum muslimin harus betul-betul jadi ahli Al-Quran. Anda tahu bahwa inilah sunnah. Memang Al-Quran kan marantan sebasan Ali bin Abi Thalib lamun kumeli menafsirkan seke ayat dengan tafsiran siluet sampai 16.000 unta di lebau sini podo tafsiran doang seke ayat bagus suku tafsiran masa daripada Ali bin Abi Thalib sampai 16.000 unta di kasak mondong tafsiran suku ayat doang. Berarti memang ayat Al-Quran ini multi tafsir. Berarti terjemahan pun sunan juga akan mengalami elastisitas, fleksibel, sesuai dengan keadaan masa. Nah justru ialah harus mendorong kaum muslimin untuk memiliki banyak bahan untuk memahami Al-Quran, sehingga apakah ini benar atau ini tidak benar, apakah ini benar terus ini benar dan seterusnya. Hanya Al-Quran seturun malaikat Jibril menurunkan dia kurang dia lebih. Walaupun lewat waktu turun kadang-kadang suatu ayat Al-Quran terjaga isi 13.000 malaikat. Kumbi setan timpal iblis sangat sudah pintar. Lewat waktu sugur dengan bimbing malaikat Jibril terdengar si Rasulullah malaikat Jibril ini meleset sini punya.
Ini yang meleset. Sudah punya. Dengar terus Rasulullah sesuai dengan keplesetan. Ada dalam surat-surat ini ada contoh bahwa setan pun ini berhasil untuk biwet malaikat Jibril sampai keliru si namun. Nah ya adalah kadang-kadang ada beberapa ayat penting sampai 13.000 malaikat mengawal malaikat Jibril. Nanti tidak dengan nyelinap iblis setan untuk menyelewengkan wahyu si turunan si malaikat Jibril. Qala li'anna syara'iyya allati tashtamilu 'alaiha syairul kutub kanat muqaddaratan bil awqat. Adalah dia itu sudah dibatasi dengan waktu-waktu, wa muntahiyatan, dan dia sudah berkesudahan tiada waktu pada waktu ini. Jadi berarti sebenarnya Taurat, Injil dan kagum berlaku kembali. Apa artinya Allah menurunkan Al-Quran lalu dia jarang berlaku Taurat, Injil kecuali pada maratan Al-Quran. Karena apa? Fa innan naskha bayanu intihai muddatil ibadah. Karena bahwasanya penasahan perubahan itu adalah merupakan penjelasan daripada berakhirnya masa ibadah. Artinya ibadah si berlaku di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa berbeda caranya, berarti tidak berlaku balik di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan cara berhaji, cara bersembahyang, cara puasa, wah beliau. Berarti si berlaku-laku sebelumnya wajar kalau berlaku, termasuk pengakuan terhadap agama-agama Islam. Karena apa? Agama Islam itu ada seki, Islam doa. Akan sangat keliru dengan mengatakan Yahudi dan Nasrani agama samawi. Nabi Musa dia menerima agama Yahudi, si terima Islam. Nabi Isa dia menerima agama Nasrani, si terima Islam. Istilah Yahudi dan Nasrani. Nah, Yahudi jauh setelah Nabi Musa meninggal. Nasrani pun jauh setelah Nabi Isa terangkat. Maka agama samawi ada seki. Yang ajaran ni, pasti. Kira ajarkan agama samawi. Perlu. Dengar materi. Benar ngajar agama. Harus agama cuma materi si agama. Jadi agama samawi seki Islam. Jadi lamun turunan kitab Simudian berarti menasah kitab Kijuluan. Lamun kesamaannya berarti kesamaannya menunjukkan bahwa dia masih berlaku. Masih berlaku artinya tidak separahin berlaku si Juluan, si berlaku tapi Simudian. Walaupun ada kesamaan. Kemudian bayanu ma waqa'at taklid, yaitu sebagai penjelasan apa yang jatuh taklid bihi dengannya menurut amalil qulub daripada perbuatan-perbuatan hati, amalul jawari, dan daripada perbuatan-perbuatan anggota. Wa basyiri bayanu tawabitul qalb. Wa busra dan sebagai kabar gembira. Al-Quran sebagai kabar gembira. Bayanu tawabitul amal, yaitu penjelasan daripada pahala perbuatan itu. Lil mu'min bagi orang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Qala man kana aduwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikala, ana ditajakan. Wallahu a'lam bishawab.